Emiten teknologi PT Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo membukukan rugi bersih yang berkurang pada kuartal 1 di tahun 2025. Rugi bersih yang diatribusikan ke entitas induk turun hingga 67% menjadi 283,33 miliar rupiah dari periode sama di tahun 2024 yakni sebesar 861,91 miliar. Peningkatan pendapatan dan penurunan beban berkontribusi pada menyusutnya kerugian induk usaha Gojek dan GoTo Financial ini. Dalam 3 bulan pertama di tahun ini, GoTo mencatat pendapatan bersih sebesar 4,23 triliun atau naik 4%. Kenaikan pendapatan ditunjang dengan penurunan beban-beban. Total beban dan biaya berkurang hingga 11,9% menjadi 4,42 triliun rupiah. Beberapa beban yang berhasil dipangkas diantaranya beban penjualan dan pemasaran beban umum dan administrasi dan beban operasional dan pendukung. Beban penjualan dan pemasaran turun 10,5%, sedangkan beban umum dan administrasi turun 26,7%. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance berhasil membukukan premi bruto secara konsolidasi sebesar 8,54 triliun hingga Desember 2024. Ini naik 11% dari tahun sebelumnya. Peningkatan premi dominasi dari lini bisnis aviation, fire, dan juga marine hull. Direktur Utama Tugu Insurance Tatang Nur Hidayat menuturkan kinerja tersebut juga disertai dengan tingkat risk-based capital yang sebesar 432%. Ini berada jauh di atas ketentuan batas minimum OJK yang sebesar 120%. Emiten yang merupakan anak usaha Pertamina ini juga mencatat kinerja hasil underwriting sebesar 923 miliar rupiah atau naik sekitar 32%. Sejalan dengan peningkatan premi bruto setelah memperhitungkan adanya penurunan klaim yang tercermin dari penurunan loss ratio dari 62,05% menjadi 54,41%. Emiten sektor energi PT Rukun Rahaja berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja baik di sisi top line pada kuartal pertama tahun 2025 ini. Emiten berkode saham Raja ini membukukan pendapatan sebesar 66 juta dolar Amerika Serikat di kuartal pertama 2025 atau meningkat sekitar 8,2% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, di mana pendapatan perseroan mencapai 61 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan laporan keuangan perseroan yang dipublikasikan pada hari Selasa 29 April, peningkatan pendapatan ini didorong oleh bertambahnya volume penjualan gas, pengoperasian jaringan pipa transmisi gas di Perawang, Riau, serta pertumbuhan pendapatan dari Business Operation and Maintenance perseroan di wilayah Uba dari Papua Barat. Sejalan dengan peningkatan pendapatan tersebut, perseroan membukukan kenaikan laba tahun berjalan, yakni sebesar 14% secara tahunan dari 8 juta dolar Amerika menjadi 9,2 juta dolar Amerika yang mencerminkan peningkatan efisiensi operasional serta efektivitas strategi bisnis yang dijalankan. Namun laba bersih perseroan tercatat mengalami penurunan yakni sebesar 7% secara tahunan menjadi 6,7 juta dolar Amerika Serikat. Emiten cat milik Crazy Rich Surabaya PT Avia Avian atau Avian berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja baik di sisi pendapatan maupun laba bersih pada kuartal pertama 2025. Avian membukukan penjualan konsolidasi sebesar 2 triliun rupiah, tumbuh 6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kedua segmen utama perseroan yaitu solusi arsitektur dan barang dagang menjadi penopang bisnis perusahaan. Hasilnya, di sisi bottom line, laba bersih perseroan tumbuh 0,1% secara tahunan menjadi 447 miliar rupiah. Profitabilitas perusahaan juga tetap terjaga dengan baik, tercermin dari margin laba kotor sebesar 45,8%, margin EBITDA sebesar 28,7%, dan margin laba bersih sebesar 22,1%. Di tengah gempuran tugas penyaluran bantuan dan pengadaan beras, Perum Bulog tetap berhasil menorehkan kinerja keuangan positif di sepanjang tahun 2024. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang pangan ini mencatatkan pendapatan 60,29 triliun rupiah dan laba sebesar 66,12 miliar rupiah.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmi Prasetya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI pada Selasa 29 April 2025. Menurut Novi, capaian tersebut juga telah diaudit dan hasilnya laporan keuangan Bulog wajar tanpa pengecualian. Ini menandakan pengelolaan keuangan perusahaan dinilai sehat dan transparan. Tidak hanya sukses secara keuangan, Bulog juga melampaui target pengadaan beras dalam negeri. Sepanjang tahun 2024, Bulog telah berhasil menyerap 831.598 ton beras petani lokal. Ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 600.000 ton.